Ini ada jenazah bocah berusia 5 tahun yang diketahui dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Ini telah dimakamkan di pemakaman Keranji di wilayah Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pemakaman AAMS dilakukan pada Jumat menjelang maghrib. Sejumlah keluarga turut menghadiri pemakaman. Ayah korban ini turut serta mengebumikan korban. Dan proses pemakaman kemarin berlangsung sekitar 30 menit. Korban dimakamkan di TPU Keranji Blok A karena memiliki kerabat yang tempat tinggalnya tidak jauh dari makam. AAMS ditemukan tewas di dalam kamar rumahnya di kawasan Sumarekon, Bekasi, dan tersangka pelaku pembunuhan merupakan ibu kandung korban yang diketahui dari hasil pemeriksaan ini mengidap skizofrenia. Pagi ini kita juga akan bergabung dengan Kurnia Dwi Hapsari, kontributor kami di Bekasi, untuk mengetahui perkembangan terbaru ya dari kasus tersebut. Nia, selamat pagi Nia. Informasi terbaru apa mungkin yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ini setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah A, korban pembunuhan yang tewas di tangan ibu kandungnya, ini sudah dimakamkan pada Jumat kemarin. Di belakang saya merupakan makam dari korban, di mana pemakaman ini dilakukan di pemakaman Keranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pemakaman sendiri dihadiri langsung oleh ayah kandung korban dan sejumlah kerabat, memang tidak banyak yang hadir, dan pemakaman juga didampingi oleh pihak kepolisian. Dan memang untuk kasus ini sendiri, tersangkanya yaitu ibu kandung korban yang saat ini sudah diamankan di masih di Polres Metro Bekasi Kota, di mana pelaku ini melakukan pembunuhan di dalam kamar saat anaknya sedang tidur. Sebelum melakukan aksinya ini, memang pelaku ini bersama anaknya ini sempat pergi ke bandara untuk melakukan berpergian atau melakukan gelagat aneh menurut keterangan dari ayahnya. Pergi ke bandara, kemudian dari pihak bandara juga melaporkan ke ayahnya yang saat itu ayah korban sedang melakukan bekerja ke wilayah Medan, Sumatera Utara. Kemudian saat ditelepon, akhirnya korban dan anak korban serta pelaku ini akhirnya dipulangkan, namun tidak dipulangkan ke rumah oleh ayahnya, namun dibawa ke hotel di wilayah Kota Bekasi yang tidak jauh dari rumahnya. Setelah dibawa ke hotel, kemudian korban beserta ibunya ini pulang ke rumahnya, namun berjalan kaki. Saat itu ia pulang sekitar pukul 3 pagi, dan menurut keterangan kepolisian, setelah tibanya di rumah dan anak ini tertidur, barulah terjadi ataupun eksekusi proses pembunuhan ini. Anak tersebut dibunuh saat sedang tidur dan ditemukan 20 tusukan, 18 luka tusukan berada di bagian dada sebelah kiri yang menembus jantung, sehingga memang cukup tragis sekali pembunuhan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, di perumahan elit wilayah Kota Bekasi ini, dan cukup menggegerkan warga sekitar. Namun memang kami belum mendapatkan keterangan dari warga sekitar apakah pada proses pembunuhan ini mereka mendengarkan sesuatu ataupun melihat kejadian tersebut, karena memang kejadian ini terungkap setelah ayahnya ini curiga keberadaan anaknya, karena dari keterangan pihak kepolisian ini ibunya sempat mengatakan kepada ayah korban bahwa anaknya ini sudah pergi jauh, sehingga ayah korban sendiri meminta kerabatnya ini untuk mengecek ke dalam rumah korban, sehingga setelah kerabatnya ini sampai ke dalam rumah dan melihat langsung bahwa korban ini sudah tergeletak dengan bersimbah darah, barulah di situ dilaporkan ke pihak kepolisian dan terungkap bahwa memang dari hasil pemeriksaan tersangkanya itu ibu kandung korban dan ia menderita skizofrenia, di mana ini merupakan gangguan mental berat, yaitu pelaku ini sering berhalusinasi. Namun memang banyak masukan ataupun salah satunya dari KPAD ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, apakah benar ini pelaku ini melakukan menderita gangguan tersebut, karena memang dari hasil pernyataan pelaku setelah dilakukan pemeriksaan ini, pernyataannya banyak yang berubah-ubah dan juga tidak rasional. Demikian, Rifi. Iya, Nia, kan kita ketahui bersama bahwa ada pernyataan pelaku ini mengidap skizofrenia. Kemudian kelanjutan proses hukumnya akan seperti apa terhadap pelaku?
Iya, sampai saat ini pelaku ini masih dilakukan penahanan di Polres Metro Bekasi Kota. Polisian juga berkoordinasi dengan psikolog forensik Indonesia untuk pemeriksaan tersangka dan melakukan pendalaman terkait kasus ini. Memang selama ini pelaku ini hidup bersama suami dan 2 anaknya. Anaknya selain korban yang berusia 5 tahun, 1 orang anaknya yaitu masih berusia 1 tahun 7 bulan. Bahkan saat peristiwa kejadian tersebut, anak berusia 1 tahun 7 bulan ini berada di rumahnya dan juga melihat bahwa kakaknya ini sudah tewas bersimbah darah. Kemudian juga kemarin saat peristiwa ini anak ataupun adik dari korban ini sempat dilakukan pendampingan dan dibawa ke rumah aman, namun sudah dipulangkan saat ini. Saat ini sudah bersama dengan ayah kandungnya, dan pihak kepolisian ini masih terus melakukan pendalaman terkait dengan pelaku ini, karena sehari-hari ini pelaku memang mengurus anaknya ini hanya seorang diri tanpa pendampingan dari ART. Apakah kemudian pelaku ini depresi ataupun dalam pengurusan anak atau tidak, ini masih terus dilakukan pendalaman, karena memang dari keterangan pelaku sendiri, ia melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya ini dinyatakan bahwa ia mengaku ada bisikan gaib. Demikian, Ayah. Ya. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari, laporan lengkap Anda langsung dari Bekasi, Jawa Barat.